Yang Ze menatap kosong ke telepon yang digantung sementara bintang wanita itu tercengang oleh pengumuman di Weibo. Saat ini, beberapa pria parubaya lainnya menerima berbagai panggilan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, mereka telah jatuh ke dalam keputusasaan. Orang macam apa yang kamu provokasi? Suara-suara mengamuk datang berteriak satu persatu. Kembali ke Tiongkok yang jauh, pria parubaya dan pria tua menutup telepon mereka. Dari begitu banyak orang, mengapa mereka harus memprovokasi Sekte Raja Naga dari Sekte Naga mereka jelas sedang menggali kuburan mereka sendiri. Beraninya beberapa makhluk tidak penting memprovokasi Sekte Suci yang kuat. Sekte Naga saat ini sudah menempati peringkat 5 besar di dalam negeri. Kekuatan yang mendominasi seperti itu tidak perlu berurusan dengan para tokoh terkemuka ini sendiri. Yang harus mereka lakukan hanyalah merilis beberapa berita, dan para tokoh terkemuka itu akan benar-benar tamat. Ini adalah betapa menakutkan pengaruh mereka dan prestise yang mereka miliki untuk memusnahkan Sekte Saint Medis dan klan Kiao. Mengobrol dengan Sekte Naga tidak diragukan lagi mencari malapetaka mereka sendiri. Sebagai seorang selebritas, perusahaan media tersebut langsung mengumumkan kematian Yang Ze yang tidak disengaja saat sesi berkabung diadakan. Angin sejuk mengisi malam di Dubai sementara lampu-lampu menyinari sekeliling, menghadirkan momen santai. Setelah keluar dari konvensi bisnis, Mu Xiaowan menarik Wang Xian dan ibunya untuk makan di luar. Ayo pergi ke restoran makan malam yang dioperasikan oleh keluargaku. Anda dapat memiliki makanan sebanyak yang Anda inginkan. Mu Xiaowan menarik lengan Wang Xian saat dia berbicara. Hebat, kalau begitu aku akan makan sepuasnya. Wang Xian terkekeh. Bisnis di restoran makan malam dulu bagus. Tapi bisnis menurun setelah Fire Spirit Volcano mereda, kata Ibu Mu Xiaowan dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahunya terusik. Di luar dugaannya bahwa putrinya akan mengenal orang yang begitu hebat. Dalam konvensi bisnis malam ini, pangeran mendatanginya dan berbicara dengan ramah. Dia bahkan melewati beberapa proyek untuk ditangani. Semua orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi iri untuk setiap proyek yang dia terima. Mereka semua tahu bahwa itu karena putrinya yang imut, yang telah membawa mereka lebih dekat ke keluarga kerajaan. Jalan mereka di Dubai akan memiliki lebih sedikit rintangan di masa depan. Ibu Mu Xiaowan sangat berterima kasih kepada orang ini. Melihat putrinya bertengkar dan mengobrol dengannya, dia ingin menyatukan mereka berdua, jika bukan karena dia mungkin menikahi sang putri dan putrinya masih di bawah umur. Gunung api roh api-api gunung berapi akan naik lagi, kurasa. Alangkah baiknya makan malam, dan menikmati pemandangan gunung berapi dari jauh. Wang Xian terkekeh saat dia berbicara. Ini benar-benar luar biasa. Banyak pasangan suka makan malam di sini dan berfoto. Oh, Paman, nanti saya akan meminta ibu saya mengambil beberapa foto untuk kami. Saat gadis itu berbicara, mereka membawa mobil menuju Fire Spirit Volcano. Restoran itu terletak di pantai tempat ketiganya duduk dan mengobrol. Dengan gadis itu menghidupkan suasana, mereka bertiga menikmati waktu santai. Setelah makan malam, gadis itu menyeret ibunya ke pantai untuk mengambil gambar untuk mereka. Postur ini, dan pose ini. Ayo, 1 2 3. Gadis itu berteriak kegirangan di pantai. Padahal sudah jam 10 malam, sudah banyak orang di sana. Di antaranya, kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri. Banyak seniman bela diri tidak menyerah pada makam Dewa Api. Sebaliknya, banyak prajurit bergegas setelah mendengar berita itu. Tetapi dari 8 denominasi, 5 di antaranya telah menyerah. 3 denominasi yang tersisa sedang menunggu kesempatan mereka. Nyonya Dewa, pintu masuk makam Dewa Api dijaga oleh Iblis Api, dan mereka adalah Iblis Api dan Rilem yang perkasa. Seharusnya ada satu buding Rilem Fire Demon yang belum menyerang. Tapi rasanya mencekik hanya dengan melihatnya dari jauh. Ketika Wang Xian dan gadis itu sedang mengambil gambar, mereka mendengar sebuah suara. Sekitar 50 orang berjalan ke arah mereka dari depan. Pakaian dari 50 orang ini bahkan lebih tidak biasa daripada penduduk asli. Di tengah adalah seorang wanita yang memegang tengkorak menyeramkan, terbakar dalam api hitam, di tangannya. Rune hitam dicat di seluruh wajah dan bagian tubuhnya, yang terungkap. Profilnya, bersama dengan pandangannya, tampak jahat di bawah lampu redup. Kami menderita kerugian yang cukup besar kali ini. Jika kami tidak mendapatkan imbalan apapun, itu sama sekali tidak dapat diterima untuk Netherflame. Kali ini, kita akan membalikkan seluruh makam Dewa Api untuk menggali harta karun di dalamnya. Kata wanita itu dengan suara serak. Ada panas berapi-api yang keluar dari mulutnya setiap kali dia berbicara. Saya mendengar bahwa para ahli alam pemula dari denominasi Dewa Api dan denominasi Api Surgawi juga ada di sini. Lelaki tua lain di sampingnya berseru tanpa ekspresi. Lord Nether Spirit, hanya 3 denominasi yang tersisa.
Mereka tidak menyerah begitu saja di makam Dewa Api. Bahkan pakar alam pemula telah tiba hari ini. Sebuah suara terus menjawab. Adalah normal bagi denominasi lainnya untuk mundur. Makam Dewa Api terlalu berbahaya bagi mereka. Bahkan jika mereka mengambil senjata yang dibuat oleh Dewa Api atau harta karun, itu tidak berguna bagi mereka. Hanya denominasi dari garis keturunan api yang akan memperjuangkannya dengan segala cara. Seorang lelaki tua lain yang berdiri di samping wanita itu tampak lebih menakutkan dibandingkan dengan wanita itu dan Nether Spirit. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, tapi itu bukan nada orang kulit hitam, melainkan karbon hitam. Seolah-olah seluruh tubuh lelaki tua itu telah hangus oleh api, merinding. Paman, sekelompok orang itu aneh. Setelah melihat sekelompok orang berjalan ke arahnya, Mu Xiaowan ketakutan dan bersembunyi di belakang Wang Xian. Wang Xian mengangkat alisnya saat dia melihat kerumunan. Wanita dan dua lelaki tua lainnya di garis depan bukanlah orang biasa, karena mereka menimbulkan sedikit bahaya baginya. Ibu Mu Xiaowan segera berjalan mendekat saat dia menggendong Xiaowan sambil menarik Wang Xian ke satu sisi. Dengan takjub, dia melihat sekelompok orang aneh. Apakah mereka sedang syuting film, tanya Mu Xiaowan dengan berbisik. Tidak banyak bahan bakar yang tersisa di Nether School, dan kita masih akan bertempur nanti. Wanita itu, memegang tengkorak menyeramkan di kedua tangannya, bergumam pelan. Saat dia membawa tengkorak itu tiba-tiba berputar dengan sendirinya saat mengarah ke titik di sebelah kanan. Di sana duduk kuartet pemuda yang memperhatikan mereka dengan rasa ingin tahu dan berdiskusi di antara mereka sendiri dengan berbisik. Ketika mereka melihat tengkorak mengarah ke mereka, mereka ngeri saat mencoba melarikan diri. Dua bola api hitam tiba-tiba melesat keluar dari rongga tengkorak dan mengenai keempat pemuda itu. Tanpa teriakan atau jeritan, kuartet itu menghilang begitu saja. Nether Flame hitam membawa cairan berwarna merah kembali ke tengkorak sementara tengkorak hitam memancarkan getaran jahat. Selanjutnya, tengkorak itu berputar, mengarah ke Wang Xian dan yang lainnya. Setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, Mu Xiaowan dan ibunya mengungkapkan ekspresi membatu di wajah mereka. Ada juga perubahan pada ekspresi Wang Xian. Dia mengayunkan tangannya untuk melindungi mereka saat mereka terbang menjauh. Nether Flame hitam mengejar. Dengan ayunan lengan, Wang Xian memblokirnya dengan nyala api yang sangat besar. Hah! Melihat bahwa Nether Flame hitam sedang dilawan, tatapan aneh berkedip di mata wanita itu. Wang Xian menatap wanita itu dengan dingin. Adapun Mu Xiaowan dan ibunya, yang telah ditarik oleh Wang Xian, yang mereka rasakan hanyalah bahwa mereka tiba-tiba muncul di jalan. Keduanya masih syok. Namun, ibu Mu Xiaowan jelas tahu sedikit tentang seniman bela diri. Dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Gemuruh. Beberapa mobil polisi mewah melaju dan mulai mengepung daerah itu. Nyonya Dewa, jangan buang waktu berharga untuk seekor semut. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Pria tua di samping wanita itu berkata padanya sambil menatap Fire Spirit Island di depan mereka. Hehe, menarik. Pakar dan rilem yang begitu muda. Saya ingin tahu dari denominasi mana dia berasal. Wanita itu mengamati Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum memeluk tengkorak di tangannya. Mata dan tengkorak di tangannya berkedip-kedip dalam cahaya hitam sebelum dia tersenyum dan berkata, bocah yang cukup baik. Kedua lelaki tua di sisinya tertawa kecil setelah melihat bagaimana dia bereaksi. Pikiran jahat dan mengerikan mencapai Wang Xian. Nyonya Dewa anak nakal yang cukup baik. Wang Xian menggigil kedinginan. Dengan penampilannya, dia lebih terlihat seperti wanita tua daripada wanita dewa. Desir-desir-desir. Pada saat ini, sekelompok 50 orang terbang menuju Pulau Roh Api. Dari mereka, orang bisa merasakan aura yang menakutkan. Semua personel yang tidak berwenang harap segera tinggalkan tempat ini. Kami menyegel wilayah ini. Jika Anda ingin mati, Anda bisa tetap tinggal. Instruksi dingin bergema sementara polisi Dubai memasang segel di sekitar area tersebut. Xiaowan, pergi dengan bibi sekarang. Pulanglah dan pergilah sejauh mungkin. Ketika Wang Xian melihat ahli Nether Flame terbang menuju Pulau Roh Api, dia langsung mengatakan ini padanya. Paman mereka. Saat ini, Mu Xiaowan masih syok. Dia menunjuk ke langit dan bergumam kosong. Ayo pergi Xiaowan, dengarkan kakak. Kita harus pergi. Ibu Mu Xiaowan menyadari bahwa kejadian ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani dan segera menarik Xiaowan pergi. Jadilah baik, kembali dan istirahatlah. Wang Xian menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Oh baik-baik saja maka. Mu Xiaowan menatapnya, menganggukkan kepalanya dan pergi bersama ibunya. Wang Xian berdiri di sana dan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Pulau Roh Api. Ketika polisi melihatnya berdiri di sana, mereka tidak memberikan perhatian tambahan.
Masih banyak seniman bela diri yang tersisa dan mereka bukanlah orang-orang yang bisa ditangani oleh polisi biasa. Yang harus mereka pastikan hanyalah penduduk setempat dievakuasi dari tempat itu. Semua keberadaan menakutkan dari denominasi Dewa Api, Api Neter dan denominasi Api Surgawi ada di sini. Mereka akan merobohkan makam Dewa Api dengan paksa kali ini. Aku mendengar Lady Dewa dari Nether Flame ada di sini. Betapa luar biasanya ini. Bahkan Lady Dewa ada di sini. Deity Lady sangat terkenal di seluruh Asia. Tengkorak Nether di tangannya juga merupakan senjata spiritual yang kuat. Ada sesuatu yang aneh tentang Dubai hari ini. Pada siang hari, banyak dari mereka memasuki Fire Spirit Island. Mungkinkah Dubai mendapatkan barang-barang yang luar biasa? Wang Xian berjalan menuju pantai dan mendengar diskusi di antara berbagai seniman bela diri. Gemuruh. Pada saat ini, api yang menutupi 100 zang naik di atas pulau roh api dan menerangi serta mewarnai seluruh langit menjadi merah. 1. Dubai telah mendapatkan makam Dewa Api. Semuanya, tolong pergi. Gur, di udara, suara lembut dan renyah bergema. Mengikuti ini adalah geraman yang menakutkan. Semua orang di pantai bisa merasakan tekanan menyesakkan dari geraman ini. Apa keributan kemarin itu karena kalian? Api Nether saya benar-benar dimusnahkan. Tampaknya kalian telah mengendalikan iblis api untuk membunuh mereka. Apakah Anda tahu harga menyinggung Nether Flame kami? Raungan marah meletus dan para seniman bela diri di pantai bisa melihat sekelompok ahli melayang di langit di atas pulau roh api. Di gunung berapi, ada lebih dari 1000 setan api yang menerangi seluruh pulau roh api. Apa yang terjadi kemarin adalah saat paling kritis untuk mendapatkan kendali atas istana Dewa Api. Kerusuhan iblis api tidak ada hubungannya dengan kami dan kami tidak memiliki dendam atau permusuhan terhadap Nether Flame. Suara renyah itu bergema sekali lagi. Meskipun demikian, hilangnya Nether Flame kami masih ada hubungannya dengan kalian. Suara kasar wanita itu bergema. Kami tidak memiliki kendali atas kerusuhan setan api. Oleh karena itu, kami mohon maaf kepada para ahli dari Nether Flame. Bangsa Dubai kami tidak ingin menjadi musuh bersamamu. Jika kamu tidak mau, ambil kompensasi yang cukup. Apakah Anda mengancam Dubai kami? Jadi bagaimana jika kita Nether Flame saya menderita kerugian besar? Karena kalian telah mendapatkan istana Dewa Api, kalian harus membayar kompensasi yang cukup. Jika tidak, kami harus mengambil sendiri kompensasinya. Para ahli dari denominasi Dewa Api dan denominasi Api Surgawi, apakah kalian memiliki pemikiran yang sama? Hehe, Dubai didirikan oleh Dewa Air. Kalian tidak akan berguna untuk istana Dewa Api. Mengapa tidak memberikannya kepada kami? Haha, semua harta di dunia selalu ditentukan oleh yang kuat. Percakapan di udara mengganggu malam yang sunyi. Semua orang di pantai bisa mendengarnya dengan jelas. Siapa sangka harta itu jatuh ke tangan Dubai? Betapa mengejutkan. Jadi bagaimana jika mereka melakukannya? Itu kuburan Dewa Api. Ketiga denominasi atribut api itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Dubai hanya bisa bernegosiasi. Keberadaan Buding Rilem dari denominasi Dewa Api dan denominasi Api Surgawi ada di sini. Saya hanya ingin tahu berapa banyak yang berasal dari Nether Flame. Sejak Dubai kehilangan kitab suci air suci beberapa ratus tahun yang lalu, pakar Buding Rilem terakhir telah meninggal dunia. Tidak ada ahli Buding Rilem yang tersisa di Dubai dan mereka tidak cocok untuk tiga denominasi. Mereka hanya akan mengakui kekalahan mereka. Beberapa seniman bela diri sedang berdiskusi. Kalau begitu, kita hanya bisa bertarung. Gur, keluar dari wilayah kami atau kalian semua akan mati di sini. Suara renyah diikuti oleh raungan binatang meletus. Detik berikutnya, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitar Pulau Roh Api telah naik beberapa ratus derajat. Gelombang panas terbentuk di atas laut. Dasar bodoh. Bagaimana bisa Dubai yang kecil menjadi tandingan kita? Suara kasar menjadi sedikit tajam. Sebuah tengkorak memancarkan cahaya redup. Itu sangat menyilaukan dalam cahaya dari api. Mereka akan bertarung. Astaga, pertarungan antara pakar Buding Rilem. Pertempuran yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Apakah Dubai mencari kematian? Para seniman bela diri di pantai tercengang saat mereka terus menatap ke arah Fire Spirit Island. Gur, sosok besar dan tak terkalahkan melompat ke udara dan segera menyerang tiga denominasi. Aura yang menakutkan membuat semua orang merinding. Sialan, merampas barang-barangku. Ketika Wang Xian melihat pertempuran meletus di Fire Spirit Island, dia menjadi murung. Dia melompat dan terbang menuju Fire Spirit Island secara langsung. Apa yang dia lakukan merayu kematiannya sendiri kenapa dia bahkan berpikir untuk berpartisipasi dalam perang seperti ini. Ketika orang-orang di pantai melihat Wang Xian terbang, mereka terkejut. Wang Xian tanpa emosi, seolah-olah dia bergerak seketika saat dia menempuh jarak beberapa ribu meter dalam sekejap.
Hah, ini tidak benar. Mengapa Anda dari Dubai tahu cara menggunakan serangan atribut api? Mungkinkah kau mewarisi warisan dari Dewa Api? Seruan pecah dari Dewa Wanita dari Netherflame. Di udara, semua ahli menatap Ajaya yang berdiri di Pulau Fire Spirit. Jika kalian tidak pergi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Di Ajaya, api merah menyala. Dia memegang pentungan di tangannya, milik Dewa Api. Catatan akhir, 11 Zhang 3,333 meter. Pentungan yang melambangkan kekuatan dewa mengeluarkan nyala api, dengan flame bat merah marun tertanam di atasnya. Dengan mahkota di kepalanya, Ajaya mengangkat pentungan di tangannya dan melepaskan serangannya. Setan api mencoba menghentikan kita. Tubuh lelaki tua yang hangus dari Netherflame tampak retak sementara cairan yang menyala keluar darinya. Meledak, pria tua itu mengulurkan tangannya, menembakkan kolom api setebal 2 meter ke demon api itu. Mengaum, setan api 10 meter itu menjulurkan lehernya ke atas dan menatap tanpa rasa takut ke kolom api yang mengerikan itu. Panjang kolom api membentang lebih dari beberapa ratus meter. Momentum yang menakutkan bisa meruntuhkan gunung atau menjungkir balikkan laut. Enyahlah. Flaming Sledgehammer raksasa keunguan di tangan Fire Demon menghantam kolom api. Ledakan. Kolom api dipaksa mundur dengan kecepatan yang lebih cepat, menyerbu ke arah lelaki tua hitam arang itu. Pria tua hitam arang itu memiliki sedikit perubahan pada ekspresinya. Dia membuka dadanya, yang benar-benar berubah menjadi merah menyala, seperti gua api yang tak berujung. Kolom api dibebankan di dadanya. Menyerang. Wanita dewa dari Netherflame mengungkapkan ekspresi muram saat tengkorak hitam yang dia peluk tergantung di atas kepalanya. Api hitam meledak dari matanya. Pada saat yang sama, soket tengkorak hitam itu berkobar dengan api hitam. 4 berkas api yang tampak seperti aurora jatuh ke Fire Demon. Ses! Suara mendesis terdengar saat sosok itu terhuyung-huyung 100 meter ke belakang di udara, dengan 4 tanda hitam tertinggal di tubuhnya. Namun, tanda itu tidak menyebabkan kerusakan apapun, bahkan tidak merusak pelindung tubuh. Baju baja yang kuat, tidak diragukan lagi, itu adalah perlengkapan yang dibuat oleh Dewa Api. Deity Lady of Netherflame menunjukkan ekspresi yang mengerikan sementara tengkorak di atasnya membuka mulutnya dengan suara klik. Hujan api, mendidih. Seorang lelaki tua lain datang, dengan tubuhnya dicat rune hitam yang memancarkan api. Seketika, masa awan api yang menakutkan mengembun di langit. Ukuran awan api itu 100 meter, terletak di tengah udara kosong. Suara mendesing. Tetesan api hujan turun dari langit. Menggeram. Demon api yang lemah mengeluarkan jeritan menyakitkan di bawah saat cekungan yang dalam tenggelam di tubuh mereka saat hujan api mendarat di atas mereka. Awan api berubah karena tetesan hujan yang lebat dan tak berujung terus jatuh ke setan api. Adegan yang menghancurkan bumi menggambarkan mantra terlarang. Dewa api, Muhua. Melihat hujan api yang tak berujung terus menyerang para iblis api, Ajaya merentangkan tangannya, memicu pancaran api dari tubuh iblis api. Hujan api jatuh ke atasnya seperti tetesan air hujan yang jatuh di atas payung. Budak Dewa Api memang. Anda telah mewarisi warisan Dewa Api untuk memiliki kekuatan alam pemula di usia yang begitu muda. Suara serak dari Deity Lady of Netherflame terdengar lagi. Dia menoleh kedua lelaki tua di sampingnya dan berkata dengan dingin, jika kalian berdua tidak bergerak, pergilah sekarang. Jika Anda ingin memanfaatkan situasi ini, saya akan membunuh semua orang di sini. Haha, iblis api itu menarik. Untuk menahannya, kita membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 orang. Kalian akan menyibukkan iblis api, sementara kami akan membantai gadis itu. Kedua lelaki tua dari denominasi Dewa Api dan denominasi Api Surgawi tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat ke arah Ajaya. Kami hanya bisa membunuhmu karena kamu melakukan perlawanan sekarang. Keduanya menyerang dengan satu memegang palu, dan satu lagi memegang pedang dan perisai dengan api yang berputar-putar di atasnya. Pria tua dengan pedang dan perisai itu meledak dengan api surgawi safir tingkat 0 yang membuat serangannya menyeramkan dan menakutkan. Mengaum. Melihat Ajaya diserang, siluman api dengan cepat menerjang mereka. Kamu masih ingin melindungi pemilikmu. Deity Lady of Netherflame mengayunkan lengannya, menyentak tubuhnya dan tengkorak di atas kepalanya. Tengkorak 10 meter yang dibentuk oleh api hitam membuka mulutnya yang besar saat menggigit setan api. Turun dari awan api. Seorang lelaki tua lainnya mengungkapkan senyum dingin ketika awan api setinggi 100 meter dari langit mulai turun, menabrak iblis api. Retakan. Dada lelaki tua hitam arang itu retak, dengan 2 tangan api yang menakutkan terulur ke arah iblis api. Bam! Untuk sesaat, iblis api berputar dengan tengkorak, tangan, dan awan api raksasa yang menyala. Mengaum. Enyahlah. Setan api menangis dengan ekspresi marah di wajahnya saat dia memegang Flaming Sledgehammer di tangannya. Api 100 meter menyapu langit dengan setiap ayunan. Membunuh.
Gadis kecil, apakah menurutmu kamu bisa melawan kami hanya dengan iblis api saja? Pakar Buding Rilem dengan pedang dan perisai memancarkan api safir. Mengarahkan pedang panjang ke Ajaya, dia mendekatinya dalam jarak 10 meter. Mengusir. Saat itu, Flaming Spear sepanjang 5 meter muncul ke udara saat menghantam Ajaya. Membunuh. Melihat serangan yang datang dari kedua sisi, Ajaya memasang tampang yang mengerikan. Dia menjerit sementara ribuan setan api, dan lebih dari skor setan api dan Rilem, menyerang murid-murid dari 3 denominasi. Pentungannya berputar dan diangkat di atas kepalanya. Pentungan yang menyala itu meledak menjadi kolom api yang menakutkan, yang melesat menuju Flaming Spear. Kamu masih terlalu lemah. Saat itu, pria tua dengan pedang dan perisai menunjukkan rasa dingin di wajahnya saat cahaya safir berkedip, menusuk Ajaya dengan pedang panjangnya yang menyala. Ekspresi Ajaya berubah drastis. Pentungannya terus berputar di tangannya. Pentungan api yang padat berputar di sekelilingnya. Ledakan. Api surgawi safir derajat 0 pada pedang panjang itu tampaknya menembus udara dan menebas pertahanan di Ajaya. Kekuatan yang memaksa itu melemparkannya dari tanah beberapa ratus meter dengan segera. Beraninya seorang gadis yang baru saja mewarisi warisan berani bersaing dengan kita. Pergi ke neraka. Seorang lelaki tua lainnya dikombinasikan dengan tombak panjang, meledakkan semburan api yang meluncur ke arah Ajaya. Bam! Ajaya terkejut. Dia menempatkan pentungannya di seluruh tubuhnya sementara kekuatan yang memaksa darah keluar dari mulutnya. Dia baru saja mewarisi warisan Dewa Api 2 hari yang lalu, setelah itu teknik dan keterampilan bertarungnya tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang aneh yang tua dan berpengalaman ini. Gadis bodoh, musnahkan. Pria tua dengan pedang dan perisai menahan mereka dan menurunkan kedua tangannya. Pedang mengangkat dan menurunkan perisai. Di belakang Ajaya, pedang safir yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan oleh api surgawi safir tingkat 0 muncul dan menyelimuti ruang 1000 meter. Banyak perisai jatuh dari langit, berlari menuju Ajaya. Ajaya memucat dengan keputusasaan yang melonjak dari hatinya. Oh tidak, Ajaya dalam bahaya. Kami pergi. Tidak mudah bagi keluarga kami untuk memiliki ahli Buding Rilem. Ajaya terlalu keras kepala. Berikan saja mereka harta karun karena mereka tidak bisa membawa iblis api pergi. Pada saat yang sama, semua orang dari keluarga kerajaan berdiri di atap gedung di seberang Fire Spirit Island. Setelah melihat perkembangan acara, mereka memucat dan mengepalkan tangan mereka dengan erat. Merupakan kejutan baginya untuk mewarisi warisan dari semua warisan dan menjadi Dewi Api. Dewi Api apa dia telah diusir oleh 3 denominasi besar sekarang. Semua orang di pantai menyaksikan pertempuran meletus di Fire Spirit Island dengan ngeri. Ketika Dewi Api muncul tiba-tiba, mereka tercengang. Namun, Dewi Api akan binasa. Api yang menakutkan itu berkobar di sekitar radius lebih dari 10 km Pulau Roh Api. Setiap pukulan bisa menghancurkan langit dan bumi. Ribuan iblis api melompat ke langit dan bergulat dengan 3 denominasi utama. Mereka membunuh para murid denominasi tanpa ampun. Namun, Dewi Api mereka terjebak dalam penderitaan yang menghancurkan dari pertempuran alam tunas. Pertempuran akan segera berakhir. Setelah Dewi Api terbunuh, makam Dewa Api akan menjadi milik 3 denominasi. Para seniman bela diri menyaksikan dan berteriak keras dari pantai yang jauh. Mengaum. Namun, saat ini, raungan panjang bergema di langit. Pedang dan perisai menutupi punggung dan bagian atas Ajaya. Di 2 arah lain, lelaki tua itu berdiri diam di tengah dengan Flaming Spear-nya. Berdasarkan kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya dan kekuatan penghancur yang mengerikan yang dia miliki, Ajaya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di depannya, lelaki tua itu membawa pedang dan perisai dan menatap tepat ke arahnya. Ajaya merasakan sedikit kesedihan dan kesedihan. Matanya berkedip. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia tidak menyetujui kondisi mereka sebelumnya. Bagaimanapun, semua hal ini pada akhirnya bukan miliknya. Menghadapi serangan dari segala arah, Ajaya memegang pentungan erat-erat dengan kedua tangannya. Serangan terakhir terkuat. Gur, raungan naga bergema di langit. Kerumunan di sekitarnya tertegun. Deru yang dipenuhi dengan tekanan tak berujung membuat bulu kuduk para ahli Buding Rilem merinding. Ajaya tercengang saat melihat ke bawah. Keberadaan yang mengerikan terbang ke arahnya sambil memancarkan api yang menghanguskan. Ajaya terkejut, merasakan aura mengerikan yang bahkan mengalahkan si iblis api, wajahnya berubah serius. Pria tua dengan pedang dan perisai dan pria tua dengan tombak panjang itu terkejut. Murid mereka menyempit dan mereka menatap dengan sungguh-sungguh pada naga suci dari timur ini. Gur, raungan lain meletus. Ajaya, aku di sini. Datang, ayo habisi mereka. Sebuah suara memasuki pikiran Ajaya. Dalam sekejap dia terganggu, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh Inferno Divine Dragon sepanjang 7-8 meter.
Inferno Divine Dragon tidak lain adalah Wang Xian. Dia mengelilingi Ajaya dan kepala naganya yang mulia tetap berada di atasnya. KKK. Di atas Ajaya, perisai jatuh menimpa tubuh Wang Xian dan pecah seperti kaca. Longsword padat dengan api safir menimpanya, menyebabkan suara bentrok yang tajam. Wang Xian menundukkan kepalanya sedikit. Seluruh kepalanya saja sudah lebih besar dari tubuh Ajaya. Majulah. Wang Xian menggoyangkan kumis naganya dan meletakkan Ajaya di punggungnya. Dia menatap kosong ke arah Wang Xian dengan pentungan masih di tangannya. Saatnya bertempur. Kumis naga menyapu wajahnya sementara Wang Xian berbicara padanya dan menatap tepat ke arah kedua lelaki tua itu. Ketika Ajaya sadar kembali dan melihat Wang Xian di bawahnya, dia sangat gembira. Memegang pentungan di tangannya, dia berdiri di atas naga dewa. Itu Dewi. Wang Xian tidak keberatan Ajaya berdiri di belakangnya. Dia menerima gagasan penunggang naga wanita. Astaga, apa-apa itu seekor naga suci dari timur. Di pantai, kerumunan pendekar terkejut melihat kemunculan tiba-tiba naga dewa dan Ajaya berdiri telentang dengan gaun merah menyala. Sang Dewi dan naga ilahi. Dampak visualnya langsung membuat semua orang tercengang. Naga ilahi. Mengapa naga suci yang tak terkalahkan dari timur muncul di sini? Mungkinkah naga ilahi hidup di dalam makam dewa api? Kerumunan membuat tebakan mereka. Mata mereka melebar dan terpaku padanya. Naga ilahi dari timur. Di sebuah gedung tak jauh dari sana, keluarga kerajaan Dubai sangat gembira melihat penampakan naga dewa. Mengapa naga suci dari timur muncul di sini? Tiba-tiba keberadaan seperti ini melegenda bahkan di Tiongkok. Mengapa itu muncul untuk melindungi Ajaya? Mereka memiliki keraguan dalam pikiran mereka. Pada siang hari, mereka telah memasuki istana Dewa Api. Tidak ada naga ilahi di dalamnya. Adalen punya ide dan pemikiran. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Gur, membunuh. Di langit di atas Pulau Roh Api, Wang Xian membuka rahang naganya dan memuntahkan api yang pekat pada lelaki tua dengan pedang dan perisai itu. Api seperti lahar mencapainya secara instan. Pria tua dengan pedang dan perisai itu terkejut dan segera mengangkat perisai di tangannya untuk memblokir api. Namun, Wang Xian telah menyerang ke depan saat ini. Cakar naga jatuh dengan keras ke orang tua itu. Tes. Jadi bagaimana jika ada naga dewa? Hari ini, aku akan membunuh seekor naga. Pria tua dengan pedang dan perisai itu tanpa emosi. Saat dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, api surgawi safir tingkat 0 yang membentang lebih dari puluhan meter dicambuk ke arah Wang Xian. Bam! Namun, saat cakar naga berbenturan, pedang panjang yang terbuat dari api hancur seketika. Tanpa kehilangan momentum, cakar naga Wang Xian menebas pria tua itu. Apa? Orang tua itu tercengang. Cakar naga itu sangat menakutkan dan langsung mencapai matanya. Dia segera mengangkat perisainya. Di perisai, jaringan cahaya biru bersinar. Bam! Namun, perisai yang tidak bisa dihancurkan itu mulai retak akibat benturan dengan cakar naga yang menakutkan. Pria tua itu menembak jatuh ke arah Fire Spirit Island seolah-olah dia adalah meteorit yang jatuh. Ledakan. Dari ribuan meter di atas tanah, lelaki tua itu menabrak Fire Spirit Island, menyebabkan ledakan besar. Api. 1000 pesangon. Pada saat ini, Flaming Spear yang menakutkan menerjang ke arah Wang Xian. Ajaya yang telentang mengerutkan kening dan segera memindahkan pentungan di tangannya. Bam! Sebelum serangan dan pertahanan Ajaya dilepaskan, ekor naga menyapu ke arah tombak. Kekuatan yang mengerikan membuat lelaki tua itu memuntahkan seteguk besar darah. Titik tekanan hukaunya tercabik-cabik secara langsung. 1. Ajaya terkejut dan menatap Wang Xian yang berada di bawahnya dengan kaget. Perhatiannya jatuh pada sisik naganya yang bersinar dalam warna merah yang indah. Melihat tubuh agung itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tanduk di kepalanya. Hai, kumis Wang Xian menyapu Ajaya dan dia menggerutu dengan sedih, awasi tanganmu. Baiklah baiklah. Bibir Ajaya sedikit melengkung ke atas sementara rambutnya menari-nari di udara saat angin menerbangkannya. Gemuruh. Di bawah mereka, lelaki tua dengan pedang dan perisai terbang dari Pulau Roh Api dan menatap Wang Xian dengan kaget. Ada jaringan retakan yang padat pada perisai yang dibawanya. Pria tua itu memegang tombaknya dengan tangan gemetar. Dia melihat ke Wang Xian sebelum beralih ke pria tua dengan pedang dan perisai. Mereka saling bertukar pandang dan melihat ketiga orang lainnya dari Nether Flame yang membuat iblis api itu sibuk. Seketika, mereka membuat keputusan. Semua orang dari denominasi Dewa Api, pergi. Semua orang dari denominasi Api Surgawi, pergi. Keduanya tidak ragu sesaat-saat mereka melarikan diri. Ketika suara mereka menghilang dari pandangan. Apa? Di langit dekat mereka, 3 orang dari Nether Flame yang terjebak dalam pertempuran dengan iblis api melihat mereka pergi. Seketika, wajah mereka menjadi pahit.
Ketika mata mereka tertuju pada naga Dewa Agung dari timur dan Ajaya yang ada di atasnya, wajah mereka sangat khusyuk. Bunuh sampah itu dari Nether Flame. Ketika Wang Xian melihat lelaki tua dengan pedang dan perisai dan lelaki tua dengan tombak panjang melarikan diri, dia tidak mengejar. Dengan kecepatan mereka berdua, akan sulit bagi Wang Xian untuk menangkap dan membunuh mereka. Pada tahap ini, jika seorang ahli melarikan diri dengan sekuat tenaga, akan sulit untuk membunuhnya kecuali ada perbedaan kekuatan yang luar biasa. Namun, Wang Xian terbakar dengan niat membunuh menuju Nether Flame. Terutama terhadap wanita tua atau wanita dewa mereka. Gur, gur. Ketika iblis api melihat tuannya dan Wang Xian mendekat, dia sangat gembira. Dia meraung dengan antusias dan menghancurkan Flaming Sledgehammer menuju ruang kosong. Weng, api berongga muncul dan menyerbu ke arah lelaki tua hitam arang itu. Membunuh. Ajaya berteriak dengan marah. Mengangkat pentungan di tangannya, gunung berapi di bawahnya meletus. Lava tak berujung menyapu ke arah kelompok dari Nether Flame. Wang Xian jatuh, membuat busur melintasi langit malam dan meraih wanita tua itu dengan cakar naganya. Catatan akhir, satu titik tekan Hukou mengacu pada area antara ibu jari dan jari telunjuk. Oh tidak, ayo lari. Melihat Wang Xian dan Ajaya menyerbu ke arah mereka, lelaki tua berkulit hitam itu buru-buru berteriak ngeri. Mundur, perintah Lady Dewa Nether Flame dengan keras, mencoba melarikan diri. Mengaum, wanita tua, sebaiknya kau tetap di sini. Wang Xian menggonggong pada Dewa Wanita Api Nether, melemparkan bola api besar ke arahnya. Hentikan dia, Ajaya memerintahkan setan api. Ya Tuan, dengan raungan tumpul, iblis api mengayunkan Flaming Sledgehammer miliknya dan menghantam tempat di mana Lady Dewa berusaha lari. Flaming Sledgehammer menghantam langit, menarik api sejauh 1 kilometer. Wang Xian menyapu ekor naganya dan melesat hingga 100 meter dari Dewi Wanita. Dia mencakarnya dengan cakar naganya. 9 kolom api merobek ruang kosong. Setiap kolom api sepanjang 100 meter melesat ke arah Lady of Nether Flame, sementara Ajaya, di Wang Xian, mengikuti dengan serangan. Enyahlah. Wanita dewa menjerit melengking saat dia terkejut melihat ketiganya setelah hidupnya. Rune hitam pekat di tubuhnya naik lagi saat mereka memadat menjadi Nether Flame. Nether Flame berubah menjadi siluet hitam saat dia berdiri di tengahnya. Tengkorak hitam menggelembung dengan cepat hingga berukuran 2 meter, tergantung di atas siluet. Mencoba membunuhku peluang besar. Lady Dewa Nether Flame berdiri di tengah siluet, berbicara dengan suara berdentang yang terdengar seperti logam yang jatuh. Namun, suara itu tidak keluar dari mulutnya, melainkan dari tengkoraknya. Dewa Api Nether dalam kepemilikan. Kalian semua harus mati. Dewa Nether Flame adalah sosok menakutkan berukuran 10 meter. Itu dihubungkan oleh rune Nether Flame hitam sementara tengkorak mengerikan mengeluarkan Nether Flame yang tak ada habisnya. Wanita itu berdiri di udara dan membuat kagum orang-orang yang menonton ini dari jauh. Wanita dewa dari Nether Flame mengayunkan lengannya, melemparkan Nether Flame dan kekuatan yang menakutkan ke arah Wang Xian dan Ajaya. Pelanggaran yang aneh dan meyakinkan. Tidak sepertiku aku hanya bisa memuntahkan api, menyapu dengan cakar nagaku dan menyapu dengan ekor nagaku. Melihat serangan yang dilakukan oleh Dewa Wanita, Wang Xian sedikit iri. Dia memutuskan untuk mempelajari semua teknik pertempuran ini di masa depan. Namun, mengingat iblis api dan kekuatanku, itu cukup untuk menahanmu. Mata Wang Xian penuh dengan niat membunuh. Wang Xian tidak akan melepaskannya hanya karena wanita tua itu ingin membunuh mereka dan memberi makan tengkoraknya belum lama ini. Dewa Nether Flame setinggi 10 meter mungkin tampak besar, tetapi tidak demikian bagi Wang Xian. Dia mengayunkan cakar naganya untuk bertukar pukulan dengan lengan Dewa Api Nether. KKK. Suara menyapu keras terdengar segera setelah cakar naga jatuh di lengannya. Lengan yang dipadatkan oleh rune Nether Flame mengeluarkan suara ledakan. Ledakan. Pada saat ini, iblis api datang menimpanya dari samping dengan ukuran tubuh yang mirip. Mengayunkan palunya ke bawah, rune Nether Flame hitam langsung meledak. Aduh, ketakutan berkelebat di mata Dewi Wanita dari Nether Flame. Dengan teriakan, dia berteriak, "Tolong aku." Kedua lelaki tua yang ragu-ragu di samping itu terkejut. Kalian berdua bisa dengan senang hati tinggal di sini karena kamu berani datang. Wang Xian mengalihkan tatapan dinginnya ke arah mereka. Kedua lelaki tua itu memiliki ekspresi campuran. Mereka yakin bahwa iblis api, naga ilahi, dan dewi api yang mewarisi warisan dewa api tidak diragukan lagi dapat membuat mereka tetap tinggal jika mereka mau. Mereka tidak sekuat Dewa Wanita, dan mereka hampir tidak bisa mengatasi diri mereka sendiri. Nyonya Dewa, sampai jumpa di Hall of Nether Flame. Dua lelaki tua saling bertukar pandang dan berseri-seri menjadi sinar yang menyala-nyala yang menghilang di langit. Kalian berdua orang menyebalkan tua.
Wanita Dewa Api Neter menggertakkan giginya dan menangis dengan tatapan mengerikan saat melihat kepergian mereka. Perempuan tua, pergilah ke neraka. Wang Xian melakukan tindakan pembunuhan, menyerang wanita dewa dengan cakar naga dan ekor naganya. Setan api melakukan hal yang sama pada saat bersamaan. 3 massa aneh setinggi 10 meter itu bertempur di langit. Setiap pukulan memekakkan telinga, sementara setiap pukulan memicu api. Sekelompok seniman bela diri di pantai tercengang oleh pertempuran yang tinggi di langit. Para ahli yang tak tertandingi dengan massa tubuh 10 meter menyerang dengan kekuatan yang mirip dengan letusan gunung berapi. Setiap ayunan santai bergemuruh di langit dengan nyala api sepanjang 1000 meter. Lautan di bawah berjatuhan dengan keras. Suara gemericik air laut tak henti-hentinya. Setiap suara benturan pukulan bergema di langit. Dalam radius 50 km dari seluruh Dubai, itu bisa terdengar. Kabut turun dari jet yang terbang di langit. Ini adalah upaya Dubai untuk mencoba menutupi pertarungan malam ini. Kalau tidak, ratusan ribu orang akan menyaksikan ini. Aduh, dengan jeritan tajam, siluet Dewa Api Neter bergetar sebelum perlahan-lahan hancur. Tengkorak itu menyusut sekali lagi dan kehilangan kilau sebelumnya. Wanita Dewa dari Nether Flame memiliki rambut di seluruh wajahnya saat dia batuk darah tanpa henti. Tidak sampai cakar naga menyapu kedamaian dipulihkan di langit. Wang Xian berputar-putar di udara sementara iblis api yang sangat besar berdiri di samping, menatap tuannya, Ajaya. Semua iblis api dari Istana Dewa Api melangkah dan berdiri di belakang Ajaya. Ribuan setan api dijatuhkan kurang dari setengahnya oleh para ahli dari ketiga denominasi tersebut. Menyadari kemenangannya dalam perang ini, Ajaya mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia bergerak dan berdiri di depan demons api itu, menatap ke arah pantai. Saya, Herta Mohakaben Cesit Al-Ajaya, mewarisi warisan Dewa Api. Saya akan melindungi Dubai dari invasi apapun. Ajaya mengangkat pentungannya. Mahkota di kepalanya, ditambah dengan rambut merah dan gaun merahnya, memunculkan getaran dewi dalam dirinya. Mendengar pernyataannya, Wang Xian tersenyum dan datang ke sisinya, melingkari tubuhnya. Meneguk. Waktu sepertinya membeku di adegan itu sementara semua seniman bela diri di pantai tertegun. Dewi, Dewi Api. Dia menarik. Cantik, sungguh cantik. Dia berusia paling banyak 20 tahun, namun, dia memiliki iblis api yang mendominasi, naga ilahi, dan warisan Dewa Api. Dia benar-benar wanita paling beruntung. Dia membunuh Lady Dewa dari Nether Flame. Mulai sekarang, Dewi Api telah terkenal di seluruh Asia. Dia akan memiliki kesempatan untuk naik ke level seperti dewa di masa depan. Banyak seniman bela diri menyaksikan dengan tercengang saat Dewi, seniman bela diri, dan setan api kembali ke Pulau Roh Api. Setelah hari ini, ahli kelas tertinggi lainnya muncul dari Asia. Dewi Api, Herta Mohakaben Cesit Al-Ajaya. Turun, kata Wang Xian dengan dingin. Begitu Ajaya kembali ke Istana Dewa Api, dia langsung duduk di atas Wang Xian sementara Wang Xian membalik. Hehe. Ajaya membelai kumis naganya sebelum melompat. Wang Xian tersentak saat dia kembali ke wujud manusianya. Api di atasnya mengembun menjadi pakaian merah menyala. Dengar, tidakkah menurutmu pakaian merah menyala itu cocok dengan milikku meskipun Anda lebih pendek dari saya? Tidak apa-apa. Aku masih sangat menyukaimu. Ajaya berdiri di depan Wang Xian, menatapnya dengan senyum lebar. Apakah kamu sudah menyiapkan kapal yang aku ceritakan sebelumnya? Ketika Wang Xian mendengarnya berkata dia lebih pendek darinya, dia melihat ke kakinya. Dia masih memakai heels. Wang Xian tidak tahu mengapa beberapa gadis asing menyukai hal semacam ini. Namun, dengan kekuatan Ajaya saat ini, apapun yang dikenakannya tidak akan mempengaruhi pergerakannya. Jika aku memberi mereka semua barang di sini hari ini, kamu tidak akan punya apa-apa. Ajaya tidak langsung menjawabnya. Matanya tertuju padanya dan dia tersenyum indah. Hidupmu masih di tanganku. Wang Xian menatapnya dan berkomentar dengan jelas. Jangan bicara tentang sesuatu yang akan merusak suasana hati. Selama kamu setuju untuk menikah denganku, aku secara alami akan mengirimkan barang-barang ini kepadamu. Selain itu, aku bahkan dapat memberitahumu setiap kata dalam buku rahasia Dewa Api dan kitab suci air. Bagaimana menurutmu? Saya yakin mahar itu pasti jumlah yang cukup dan bagus. Ajaya berjalan mengelilingi Wang Xian dan berkomentar sambil tersenyum. Tidak mungkin. Bukan hanya aku yang tidak setuju. Pacarku juga tidak akan setuju. Wang Xian menjawab tanpa daya. Aku tidak bisa tinggal di sini dan bermain bersamamu. Aku harus kembali besok. Ajaya mengangkat alis dan berkata, kalau begitu, aku akan kembali bersamamu. Apakah kamu tidak tertarik dengan buku rahasia Dewa Api jika aku tidak memberitahumu hari ini? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya dan hanya menatap Wang Xian. Kau ingin kembali bersamaku? Wang Xian menatapnya dan ekspresinya berubah.
Dia merenungkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Apa tetap tidak akan berhasil kalau begitu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Ajaya menatapnya dengan marah. Baiklah, tapi aku harus memberitahumu lupakan saja, aku akan memberitahumu lagi saat kita bepergian. Siapkan orang-orangmu terlebih dahulu. Wang Xian memikirkannya dan melihat bagaimana dia bereaksi. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, kamu dapat memiliki kapal kapan saja. Jika kamu tidak keberatan, mampirlah ke istana kerajaan untuk makan. Ajaya tersenyum dan memeluk lengan Wang Xian. Baiklah, namun, aku harus pergi siang. Wang Xian memikirkannya sebelum menganggukkan kepalanya. Mempertahankan hubungan positif dengan keluarga kerajaan Dubai pasti akan bermanfaat baginya. Baiklah, aku akan kembali untuk tidur siang. Mengapa kita tidak pergi bersama lagi pula? Aku akan menikah denganmu di masa depan. Ajaya memegangi lengannya dan berkedip genit padanya. Tentu, mengapa kita tidak melakukannya di sini saja? Wang Xian tersenyum malu-malu. Tubuh Ajaya menegang dan dia melihat mata menggoda Wang Xian. Dia mendengus dan pergi. Wang Xian terkekeh dan kembali ke hotel. Ketika Wang Xian kembali ke kamarnya, sudah jam 2 pagi. Keesokan paginya, bel kamarnya berbunyi saat fajar baru saja menyingsing. Wang Xian membuka pintu dan Ajaya langsung masuk dengan satu set pakaian. Pakaianmu compang camping kemarin. Aku menyuruh orang untuk membuatkan beberapa untukmu. Cobalah. Jika tidak ada yang harus kau hadiri, biarkan aku membawamu berkeliling istana kerajaan. Ajaya tersenyum, menyerahkan pakaiannya dan berkata seperti dia berjalan ke kamar. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Mengganti pakaian yang dia terima, dia melihat bahwa pakaian itu pas. Namun, yang membuatnya tidak bisa berkata apa-apa adalah semuanya berwarna merah cerah. Mereka mirip kostum couple dengan yang dikenakan Ajaya. Lumayan. Ayo makan siang. Ajaya tersenyum, menganggukkan kepalanya dan berjalan ke Wang Xian untuk memegang lengannya sebelum mereka meninggalkan ruangan. Sepanjang jalan, mereka menarik perhatian dari banyak orang. Apalagi Ajaya yang bermahkota. Pakaian merahnya yang cerah dan rambutnya yang merah menyala sangat menarik perhatian. Setelah sarapan bersama Wang Xian, mereka menuju ke istana kerajaan Dubai. Ajaya membawanya berkeliling istana kerajaan. Siangnya, Wang Xian makan bersama orang tua Ajaya dan adik laki-lakinya. Tidak banyak orang dan tidak banyak aturan. Ketika Wang Xian melihat Raja Dubai, dia tidak pendiam dan hanya mengobrol santai dengannya. Apakah kamu sudah menyiapkan barang-barang yang aku ceritakan? Usai makan siang, Wang Xian melambaikan tangannya dan berpamitan kepada keluarga Ajaya. Mereka sudah siap. Ketika orang-orangmu ada di sini, aku akan mengirim beberapa orang untuk membawa mereka. Ajaya memainkan rambutnya saat berbicara dengannya. Bagus. Kalau begitu, kita akan terbang ke ibu kota China sebelum menuju tempat tinggalku. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berkata padanya. Apapun boleh. Aku mengikutimu apapun yang terjadi. Aku belum pernah meninggalkan Dubai sebelumnya. Apakah China akan menjadi tempat yang menyenangkan? Tanya Ajaya dengan antusias. Ini lebih indah dari segi pemandangan. Hampir di mana-mana ada gurun di sini. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat pakaiannya. Apakah kamu akan terbang dengan pakaian ini? Dia tampak seperti sebelumnya dengan mahkota di telinganya. Namun, dia melangkah lebih jauh kali ini dengan pentungan di tangannya. Staf spiritual level 13. Apakah ada yang salah? Ajaya memiringkan kepalanya dan memperlihatkan lehernya yang cantik dan tanpa celah. Maumu. Bagaimanapun, dia adalah Dewi Api. Tidak peduli apa yang dia kenakan, kekuatannya tetap sama. Biarkan aku mengirim pesan pada bocah kecil itu. Wang Xian mengeluarkan ponselnya dan menuju bandara bersama Ajaya. Saat dia mengirim pesan, dia menerima telepon dari Guan Suking. Halo, Suking. Xiao Xian, kapan kamu kembali? Aku akan sampai di Sangjing sore ini. Ada apa? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Kembalilah secepat mungkin. Dunia bawah benar-benar kacau sekarang dan sekte jiwa suci dimusnahkan. Diabolisme telah muncul baru-baru ini dan ada pembunuhan di mana-mana di seluruh dunia bawah. Tadi malam, seorang ahli diabolisme yang tak tertandingi datang ke klan Sui. Benarkah kenapa dia mengunjungi klan Sui? Wang Xian terkejut. Peringatan. Mereka memperingatkan klan Sui untuk tidak terlibat. Mereka dengan panik melakukan balas dendam pada sekte yang mengepung mereka 50 tahun yang lalu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Senang semuanya baik-baik saja. Aku akan segera mencapai bandara. Aku akan mencarimu begitu aku tiba. Baiklah, Xiao Xian. Aku tidak akan merasa aman sampai kamu di sini. Guan Suking menutup telepon setelah menambahkan 2 baris lagi. Pacar Anda? Tanya Ajaya penasaran.
Dia tidak bisa mengerti bahasa Mandarin dan karenanya tidak tahu apa yang dibicarakan Wang Xian. "Iya, dia pacarku," Wang Xian menjawab sambil tertawa. "Sepertinya aku harus belajar bahasa Mandarin di masa depan." Ajaya terkekeh. Wang Xian mengangkat bahu. Dia mengeluarkan ponselnya dan masuk ke situs Underworld. "Aku baru berada di Dubai selama 3-4 hari dan telah terjadi perubahan besar di dunia bawah." Melihat berbagai berita di situs Underworld, Wang Xian tercengang. Diabolisme dan dunia yang kacau. Sekte jiwa suci dimusnahkan dan seorang ahli yang tak tertandingi telah jatuh. 4 sekte iblis dari Istana Mayat Iblis, Kuil Roh Iblis, sisa-sisa dan roh alang-alang telah menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Istana Mayat Iblis dengan mudah memusnahkan sekte jiwa suci. Kaisar Qi dari diabolisme ingin menantang Niu Shuang, pemimpin sekte dari sekte suci Donghua, di puncak Huasan. Vampir, zombie, roh. Diabolisme yang mengerikan. Semua pesan terkait dengan diabolisme. Sejak akhir kompetisi pahlawan muda luar biasa, seluruh dunia bawah telah mengalami perubahan besar. Kultus setan. Wang Xian bergumam ketika dia membaca pesan di forum dunia bawah. Kultivasi diabolisme dilingkari di sekitar garis keturunan. Sarana kultivasi mereka biasanya mengerikan. Vampir, hantu, dan racun terkutuk adalah karya diabolisme. Selain itu, mereka sering berhubungan dengan hal-hal gelap dan jahat selama kultivasi mereka, yang pada gilirannya merusak pikiran dan karakter mereka. Akibatnya, mereka eksentrik, tak kenal takut, dan tidak ortodoks. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai diabolisme, yang sering dikepung dan dimusnahkan oleh seniman bela diri biasa. Wang Xian acuh tak acuh terhadap diabolisme. Mereka tiba di bandara tempat mereka naik pesawat kembali ke Sangjing. Ajaya yang berbusana bak ratu selalu menjadi sorotan kemanapun ia pergi. Dia juga mendapat perhatian, bahkan di kabin kelas 1 di pesawat. Ajaya tersenyum karena sama sekali tidak keberatan dengan perhatian itu. Sebagai seorang putri, dia dapat dengan mudah mengabaikan tatapan penasaran yang tertuju padanya. Saat pesawat mendarat di bandara, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Wang Xian keluar dari bandara bersama Ajaya dan naik taksi ke Sui Klan. Ajaya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan akan mengajukan pertanyaan kepada Wang Xian dari waktu ke waktu. Wang Xian akan selalu menjawab sambil tersenyum saat mobil melanjutkan perjalanannya. Ledakan. Saat itu, sebuah ledakan terdengar di depan. Sungguh hari yang sial untuk menghadapi hal seperti itu. Tidak heran tidak ada yang mau mengemudi di malam hari selama beberapa hari terakhir. Setelah mendengar ledakan di depan, sopir taksi bingung. Dengan tergesa-gesa, dia memutar balik. "Apa masalahnya pengemudi?" tanya Wang Xian kepada supir taksi dengan cemberut. "Malam di Sangjing gelisah selama beberapa hari terakhir. Ini kacau. Sial, aku tidak mengemudi malam ini. Aku akan menjatuhkan kalian nanti tanpa kamu bayar," kata pengemudi itu dengan malu. Wang Xian mengerutkan alisnya sedikit. "Kalau begitu kita akan keluar dari sini." "Bagus, cepat sekarang." Rupanya, sopir taksi tersebut mengetahui sesuatu dari rekan-rekannya, yang mengakibatkan dia langsung mengerem mobilnya. "Apa masalahnya? Apakah kita sudah sampai di tempat?" Ajaya bertanya pada Wang Xian. "Belum, tapi tidak jauh dari sini. Ayo jalan." Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menjawab Ajaya sambil melihat ke depan. "Aku mengikutimu, apapun yang terjadi." Ajaya mengarahkan pandangannya ke depan. Suara dentuman barusan menandakan pertarungan di sana. Mari kita periksa." Wang Xian mengangguk. Dia terkejut melihat Sangjing begitu berantakan. Keduanya mengintai. Wang Xian mengangkat alis segera setelah kabut berdarah samar muncul. Hiak-hiak, klan Dongmen memusnahkan sekte iblis 50 tahun yang lalu. Tapi 50 tahun telah berlalu, dan hari ini menandai kehancuran klan Dongmen. Haha. The Remains akan menguliti kalian semua dan membuat kalian menjadi sebuah karya seni. Tulangmu akan dibuat menjadi senjata yang sempurna. Haha, Laozu kita memusnahkan pemimpin peninggalan sekte 50 tahun yang lalu. Anda masih memiliki pipi untuk membalas dendam sekarang. Merayu malapetakamu sendiri. Hiak-hiak, klan Dongmen akan dimusnahkan dalam 10 hari. Huff. Arogan sekali. Saat Wang Xian dan Ajaya mendekat, mereka bisa mendengar dua suara dingin. Kabut berdarah masih ada di udara sementara darah yang menyengat menyebabkan Ajaya mengerutkan kening. Wang Xian melihat ke tempat sejumlah pria muda berdiri. Mereka saling berhadapan dengan niat membunuh memenuhi mata mereka. Klan Dongmen, salah satu dari 3 klan suci utama di Sangjing. Tetap, salah satu dari 4 sekte utama dalam diabolisme. 2 dari pasukan terlibat dalam pertempuran. Tidak heran jika mereka tidak peduli dengan hal lain. Mobil sport diparkir di kedua sisi. Rupanya, para murid Remains sedang menyergap klan Dongmen.
Itu adalah. Wang Xian menatap para murid Remains. Kesepuluh dari mereka memiliki penampilan yang menyeramkan. Ada campuran tua dan muda, dan beberapa dari mereka adalah perempuan. Wanita-wanita itu terlihat sangat glamor dan memikat. Jika dilihat lebih dekat, murid-murid Remains ini sangat aneh. Mereka sepertinya memakai topeng, yang terbuat dari kulit manusia. Kulit yang dicat satu. Wang Xian memikirkan sebuah ungkapan. Ada pengantar untuk Remains in the Underworld Forum. Mereka menggunakan tulang para ahli yang telah meninggal untuk menyempurnakannya menjadi boneka tulang lengkap sebelum membungkusnya dengan kulit manusia. Dengan menggunakan teknik unik ini, seseorang dapat dihidupkan kembali. Seolah-olah mereka sedang membuat senjata spiritual. Boneka tulang dengan spiritualitas memiliki kekuatan tempur yang mendominasi. Murid-murid Remains ini jelas tidak memiliki kekuatan untuk membuat boneka tulang. Tapi mereka bisa menempelkan kulit yang dicat pada diri mereka sendiri. Setelah melapisi kulit yang dicat, mereka akan mendapatkan pertahanan yang kuat. Betapa mesumnya ini. Mereka benar-benar bisa bertarung dengan ninja dari Jepang. Ajaya telah melihat sifat asli mereka dan berkomentar dengan jijik. Yah, semua yang berasal dari negara kecil itu berasal dari kami. Sayang sekali mereka mempelajari semua hal buruk alih-alih yang baik. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa semua orang ingin melenyapkan diabolisme. Hanya kulit yang dicat ini saja yang membutuhkan penggunaan kulit dari seseorang yang baru saja meninggal. Cara seperti itu benar-benar sakit dan kejam. Sejumlah dari mereka saling berhadapan dengan 10 sisa dengan tulang di tangan mereka, dan orang-orang dari klan Dongmen memegang pedang pendek mereka. Ayo pergi. Wang Xian melihat dan berkata kepada Ajaya, mengambil jalan memutar dari samping. Baik itu klan suci atau diabolisme, semuanya baik-baik saja selama mereka tidak memprovokasi saya. Oke, Ajaya menatap mereka dengan rasa ingin tahu sebelum memegang lengan Wang Xian, membuat jalan memutar. Hah, tunggu, kulit yang sangat lembut. Saat itu, salah satu murid tetap melihat Wang Xian dan Ajaya. Dia mengintip dan mengukur Ajaya. Seorang gadis, yang sangat memikat dan cantik, mengeluarkan getaran samar di wajah dan bibirnya yang merah. Hong Niang, mari habisi orang-orang ini dari klan Dongmen sebelum kita melakukan hal lain. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput berkata dengan cemberut. Meskipun dia terlihat seperti orang tua, suaranya terdengar seperti anak muda manapun. Aku akan menyerahkannya pada kalian 9. Kulit sehalus itu, aku harus mengoleksinya. Hong Niang menjilat jarinya dan terkekeh. Haha, tidak diragukan lagi, ini adalah diabolisme. Kalian semua pantas mati. Salah satu pemuda dari klan Dongmen tertawa terbahak-bahak saat dia mengalihkan pandangan percaya diri ke 9 orang di sampingnya. Membunuh mereka semua. Pemuda dari klan Dongmen di tengah berseru dengan dingin dan bergegas keluar. Hong Niang mengabaikan mereka semua dan mengisap jarinya saat dia berjalan menuju Wang Xian dan Ajaya. Dengan kekaguman di matanya, dia mengukur Ajaya, menyimpulkannya dengan mata penuh kejutan dan penghargaan. Bayi asing. Aku masih kekurangan bayi asing dalam koleksiku. Sepertinya hari ini adalah hariku. Aku sudah mengambil keputusan. Saat aku maju ke Inbon Realm, aku akan menjadikanmu boneka tulang pertamaku. Catatan akhir. The Painted Skin adalah cerita pendek tentang bagaimana goblin atau monster mengenakan kulit manusia untuk menipu manusia dengan penampilan mereka. Itu ditulis oleh penulis Cina Pu Songling yang dikumpulkan di Strange Tales. Apa yang sedang dia bicarakan? Ajaya mengerutkan kening dan bertanya pada Wang Xian saat melihat wanita genit itu mengamatinya dari atas ke bawah. Dia bilang dia akan mengulitimu, mengawetkanmu, dan menggunakan tulangmu untuk membuat boneka tulang pertamanya. Wang Xian tersenyum dan menerjemahkan untuk Ajaya. Ajaya telah mewarisi warisan Dewa Api dan mencapai alam tunas. Namun, seorang anak nakal yang bahkan belum mencapai alam bawaan berbicara tentang membunuhnya, melepaskan kulitnya dan membuat boneka tulang dengan tulangnya. Itu benar-benar mengejar kematiannya sendiri. Apa? Ajaya mengangkat alis dan menatap wanita genit di hadapannya dengan kaget. Aduh, pada saat ini, jeritan putus asa bergema dari belakang Wang Xian dan Ajaya. Haha, bajingan dari Remains. Ketika kalian memasuki Sangjing, kami mengambil jejak kalian. Menyergap kami seberapa bodoh dan bodohnya kalian. Hari ini, kalian bersepuluh tidak lolos. Bawaan. Anda adalah ahli bawaan. Klan Dongmen yang licik. Haha, tidak ada yang licik dalam berurusan dengan sampah seperti kalian. Aura ahli bawaan menyelimuti dan tangisan celaka dari para murid Remains bergema. Pria muda itu membunuh tanpa keberatan dengan pedang merah di tangannya. Dengan kekuatan bawaannya, mudah baginya untuk berurusan dengan kelompok murid dari Remains yang belum mencapai alam bawaan. Apa? Hong Niang, yang sedang mengamati Ajaya, tercengang melihat 5 temannya terbunuh ketika dia berbalik.
Ketakutan merayapi dirinya. Klan Dongmen yang tercela. Kalian sama hinanya dengan Lao Zumu. Ekspresi Hong Niang mengerikan pada saat ini. Saat dia melambaikan tangannya, kabut merah darah menyelimuti ke depan. Pada saat yang sama, dia melarikan diri dengan cepat. Berpikir untuk melarikan diri di bawah mataku. Pria muda dengan pedang merah memandangnya dengan jijik. Dia mengangkat kepalanya sedikit, terbang ke udara dan menerjang dengan pedangnya ke arah Hong Niang. Cek kamu, Klan Dongmen. Kalian semua akan segera dimusnahkan oleh kami. Merasakan niat membunuh yang menakutkan dari belakangnya, Hong Niang pahit. Mati, makhluk celaka seperti kalian yang memakai kulit manusia kami. Pria muda itu menerjang ke depan dengan pedangnya ke arah belakang Hong Niang. Aduh, Hong Niang menangis dengan menyedihkan dan jatuh ke tanah. Namun, sosok terbuka tiba-tiba melarikan diri dengan kecepatan yang bahkan lebih luar biasa. Seekor jangkrik membuang kulitnya, dia telah membuang kulit manusianya. Pria muda itu terkejut. Dengan nada dingin dan kasar, dia melanjutkan, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Memegang pedang di tangannya, dia mengayunkannya dengan cepat. Pedang merah darah menarik jejak darah di udara. Aduh! Jeritan celaka bergema. Bibir pemuda itu membentuk senyuman dan menunjukkan ekspresi puas. Dia berbalik dan memperhatikan bahwa 9 mayat murid Remains lainnya sekarang ada di tanah. Kakak Liang, kamu terlalu luar biasa. Bagaimana Anda bisa menebak bahwa para murid dari Remains akan menyergap kami? Haha. Mereka tidak akan pernah mengharapkan kita untuk meramalkan tindakan mereka. Seorang pemuda memandangi mayat-mayat di tanah dan mulai menyanjung pemuda itu dengan pedang. Haha, mereka benar-benar merayu kematian mereka sendiri untuk memasuki wilayah kita dan melawan kita. Dongmen Liang mengangkat kepalanya dan tersenyum. Saat dia melambaikan tangannya, pedang merah darah yang dia lemparkan sebelumnya kembali ke genggamannya. Kakak Liang, kamu telah tumbuh lebih kuat sekali lagi. Itu adalah teknik pelarian terhebat dari Remains, namun dia tidak bisa melarikan diri dari Brother Liang. Sekelompok pemuda berkumpul dan menyanjungnya. Dongmen Liang menyimpan pedangnya di belakang punggungnya dan tersenyum lembut. Dari dia, seseorang bisa merasakan aura superioritas. Dia melihat ke arah tempat Wang Xian dan Ajaya berada dan matanya berseri-seri. Ketika Hong Niang dari Remains mendekati mereka, Dongmen Liang memperhatikan Ajaya. Tinggi dan sosok yang menarik bersama dengan kecantikannya yang menakjubkan. Dengan mahkota di kepalanya, dia menyerupai seorang dewi yang mulia. Apalagi dia adalah orang asing. Meskipun Dongmen Liang telah melihat banyak keindahan yang menakjubkan, hatinya masih membara ketika melihat Ajaya. Kecantikan asing seperti dia termasuk yang terbaik dari yang terbaik di dunia. Dia mengangkat kepalanya, tersenyum tipis dan berjalan langsung menuju Ajaya. Hei, cantik, aku Dongmen Liang. Saya harap Anda tidak terkejut dengan apa yang terjadi, kata Dongmen Liang kepada Ajaya dengan wajah tersenyum. Dia memandang Wang Xian, bingung, karena dia tidak bisa mengerti. Dongmen Liang juga terkejut. Menyadari tatapan bingungnya, Dongmen Liang mengulanginya lagi dalam bahasa Inggris. Ajaya mengerti tetapi hanya menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Xian. Ayo pergi. Ajaya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Hah? Dongmen Liang tercengang dan wajahnya dengan cepat memerah karena malu. Sekelompok pemuda di sekitarnya saling bertukar pandang dan langsung berteriak kepada Wang Xian, kami menyelamatkan kalian. Bukankah kalian berdua akan membayar kami sebelum pergi? Oh, Wang Xian menghentikan langkahnya dan menatap mereka dengan ejekan. Bagaimana kami akan membayar Anda? Sejak zaman kuno, wanita cantik akan membalas para pahlawan yang menyelamatkan mereka dengan tubuh mereka. Kalau begitu, biarkan wanita cantik bersamamu menikah dengan saudara Liang kami. Haha, seorang pemuda berteriak keras. Orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju. Kata-kata mereka sombong dan tindakan mereka kurang ajar. Mereka terlalu penuh dengan diri mereka sendiri. Dongmen Liang mengangkat alis dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia mengamati Ajaya dari atas ke bawah dan menunjukkan seringai keji. Dia membuatku terlihat kotor. Ajaya menoleh ke Wang Xian dan berkata. Kata-kata mereka juga kotor dan kasar. Kekejaman bersinar di mata Wang Xian saat dia berbicara dengan Ajaya. Berat, apa yang kamu katakan di sana? Bicaralah sesuatu yang bisa kita pahami. Dan sekarang tinggalkan gadis asing bersamamu. Melihat kesombongan mereka, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Saat dia melambaikan tangannya, aliran api melesat ke arah mereka. Hah? Pemuda itu terkejut melihat Wang Xian menyerangnya dengan api saat dia masih berbicara. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, api telah menimpanya. Tanpa tangisan, pemuda itu menjadi debu. Bola api itu terus menyerang kelompok pemuda yang tersisa di sekitarnya.
Apa? Ketakutan melintas di mata Dongmen Liang yang sombong yang berdiri di samping Wang Xian. Anda, kenapa kalian semua sangat ingin mati? Wang Xian memandang Dongmen Liang dengan jijik. Dia melambaikan tangannya lagi dan api terbang ke arahnya. Bagaimana ini mungkin? Pria muda itu ketakutan. Dia melepaskan auranya dan meledakkannya ke arah api. Bam! Namun, nyala api tidak terpengaruh sama sekali dan menimpanya. Ledakan. Aduh! Mata Dongmen Liang melebar dan dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakpercayaan. Saya dari klan Dongmen. Beraninya kau membunuhku, aduh. Ayo pergi. Wang Xian memalingkan muka dengan jijik. Terlepas dari apakah itu Remains atau klan suci Dongmen, atau terlepas dari apakah itu diabolisme atau sekte ortodoks, hanya akan ada satu hasil jika mereka menyinggung dia. Kematian. Jangan ambil lenganku dan berhenti memintaku untuk menikah denganmu. Saya harap Anda dapat menuliskan isi buku rahasia Dewa Api dalam beberapa hari ke depan. Wang Xian sedang berjalan dengan Ajaya pada malam hari di Jalan Sangjing. Dia mengingatkannya lagi saat mereka akan memasuki wilayah klan Sui. Ajaya memberinya tatapan dingin. Apakah ini peringatan bagi saya? Melihat bagaimana dia bertindak, Wang Xian tidak berdaya. Aku tidak ingin pacarku salah paham. Itu urusanmu. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba merah. Hei, bisakah kau berhenti bertingkah seperti ini? Rasanya seperti aku menggertakmu. Wang Xian buru-buru memberitahunya setelah melihat penampilannya. Apakah kamu mencoba untuk menyangkalnya aku mengikutimu ke sini dan memberimu semua harta? Anda dapat mengusir saya kapan saja sekarang. Jika saya menulis isinya di buku rahasia Dewa Api, apakah Anda akan meminta saya untuk enyah? Ajaya menatapnya dengan air mata mengalir di matanya saat dia menatapnya dengan dingin. Tidak, lupakan. Lakukan apapun yang Anda inginkan, saya tidak akan mengusir Anda. Wang Xian menjadi berhati lembut saat melihat penampilannya. Seorang Dewi Alam pemula yang tak tertandingi yang telah memperoleh warisan dari Dewa Api telah mengikutinya sampai ke negeri asing. Jika dia terus menggertaknya, Wang Xian benar-benar bukan laki-laki. Itu lebih baik. Saya tidak perlu Anda untuk mengurus bisnis saya. Kamu juga tidak bisa mengusirku. Ajaya mengangkat dagunya sedikit dan berjalan pergi. Kamu harus berbelok ke sini. Anda bahkan tidak tahu jalan Anda, mengapa Anda memimpin. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti wanita. Raja Naga. Setelah melihat kedatangan Wang Xian, orang-orang dari klan Sui menyambutnya dengan hormat. Aku akan pergi sendiri. Wang Xian melambai pada murid-murid klan Sui dalam perjalanan dan menuju ke Gunung Suci klan Sui. Ajaya, pada tumitnya saat suasana hatinya kembali, melihat sekeliling si Heyuan dengan rasa ingin tahu. Haha, Wang Xian ada di sini. Suara Sui Huang terdengar bahkan sebelum Wang Xian masuk. Sepertinya lukamu hampir pulih. Wang Xian masuk dengan senyum lebar. Xiao Xian, Guan Suking berlari dengan wajah berseri-seri saat dia menarik lengannya. Namun, senyumnya menghilang ketika dia melihat gadis itu mengikuti di belakangnya. Dia mempelajarinya dengan rasa ingin tahu. Tidak, memanggilnya seorang gadis itu tidak pantas. Dia tampak lebih seperti seorang dewi. Guan Suking pernah melihat gadis asing sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat gadis seperti Ajaya, yang begitu cantik dan menggairahkan. Sosok tinggi dan sempurna, mengenakan mahkota, dan pentungan di tangannya. Dia memiliki sikap khusus. Guan Suking hanya mengamati sikap serupa pada Sun Lingxiu sebelumnya. Tidak seperti Sun Lingxiu yang merupakan cahaya murni, Ajaya lebih seperti api kebanggaan yang tidak bisa tidak dilihat orang. Siapa dia? Guan Suking waspada saat dia bertanya pada Wang Xian dengan lembut. Matanya terkunci padanya. Seorang teman dari Dubai. Namanya Ajaya. Bibir Wang Xian bergetar saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh kepada Guan Suking. Teman-teman apa? Hanya teman biasa. Jangan membayangkan hal-hal, Suking. Apakah kamu tidak percaya padaku? Wang Xian memaksakan senyum di wajahnya. Ajaya, yang tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tersenyum pada Guan Suking. Halo, Guan Suking mengangguk ke Ajaya dengan ragu. Sui Huang berjalan keluar dan bertanya pada Wang Xian dengan wajah berseri-seri, Wang Xian, apakah kamu menuai sesuatu kali ini? Lumayan, kamu tidak perlu khawatir tentang seni kultivasi. Wang Xian terkekeh. Dengan Guan Suking di pelukannya, mereka berjalan mendekat. Melihat lengannya telah tumbuh, dia berkata, aku tidak menyangka kamu akan pulih dengan cepat. Aku menghabiskan banyak harta. Sui Huang duduk di satu sisi dan menunjuk Wang Xian. Wang Xian mengatakan sesuatu kepada Ajaya, dan dia duduk di satu sisi. Melihat pentungan di tangan Ajaya, Sui Huang sedikit mengernyit. Sui Huang, bagaimana situasi di dunia bawah sekarang? Tanya Wang Xian kepada Sui Huang sambil menyeruput tehnya.
Sui Huang mengalihkan perhatiannya saat dia sedikit merenung. Sambil menghela nafas, dia berkata, ini sangat rumit. Semua orang sendirian sekarang. Wang Xian sedikit merajut alisnya. Apakah diabolisme sangat kuat? Ya memang. Sui Huang mengangguk. Diabolisme, yang tidak menonjolkan diri selama 50 tahun, tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Kaisar Qi dari diabolisme akan menantang Niu Shuang, pemimpin sekte dari sekte suci Donghua. Diabolisme dengan panik membalaskan dendam musuh 50 tahun yang lalu. 5 pasukan kelas 1 dan 1 sekte suci jatuh. Pakar yang tak tertandingi dari Remains bahkan memperingatkan saya untuk tidak mengambil bagian dalam dendam antara klan Dongmen dan mereka kemarin. Jika tidak, mereka akan membawa pertumpahan darah ke klan Sui. Mereka sombong seperti 50 tahun yang lalu. Sekte suci Donghua akan bergandengan tangan dengan beberapa sekte suci beberapa hari ke depan untuk menekan, memusnahkan mereka, atau berdamai dengan diabolisme. Tentu saja, itu tergantung pada perang antara Kaisar Qi dan Niu Shuang. Wang Xian mengangguk pelan. Berapa banyak sekte suci yang terlibat sekarang? 6 sekte suci dan 1 klan suci. 80% dari kekuatan di dunia bawah terlibat, dan ini tidak memperhitungkan sekte Sengling yang dimusnahkan, kata Sui Huang dengan wajah cemberut. 7 pasukan kelas Sein. Sekarang, kami hanya memiliki 8 sekte suci dan 4 klan suci di dunia bawah. Namun, kami memiliki 7 kekuatan yang terlibat di dalamnya. Wang Xian menunjukkan ekspresi muram. Sui Huang, apakah kamu berniat untuk menghindari ini? Sekarang, bukan saya yang memutuskan. Tapi jika klan Sui, klan Xiao, dan sekte naga bisa bergandengan tangan, mungkin patut dicoba. Sui Huang berkata perlahan. Tidak, aku tidak akan terlibat. Mereka bisa membunuh siapapun yang mereka suka. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte naga. Wang Xian terkekeh. Kamu hanya memiliki 50 murid di sekte naga. Sangat mudah bagimu untuk menghindari ini, tetapi tidak untuk klan Sui. Sui Huang menghela nafas saat dia menunjukkan wajah khawatir. Ada 2 barisan saat ini, diabolisme dan sekte ortodoks. Bergabung dengan diabolisme tidak mungkin dilakukan. Tapi dia juga tidak mau bergabung dengan sekte ortodoks. Untuk memusnahkan diabolisme 50 tahun yang lalu, tidak lebih dari 100 pakar bawaan yang tersisa di seluruh dunia bawah. Jika semuanya ternyata sama seperti sebelumnya, itu akan menjadi pertumpahan darah lagi. Aku ingin tahu apa yang diabolisme pikirkan. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Bagaimana menurutmu mereka memberi makan diri mereka sendiri melalui pertarungan dengan darah segar, mayat, dan haus darah? Semua hal ini memberdayakan yang kuat. Mereka hanyalah sekelompok iblis yang tidak memiliki hati nurani dan tidak takut mati. Kata Sui Huang dengan wajah cemberut. Mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perang ini, juga tidak ingin diabolisme menang. Jika mereka menang, itu akan menjadi kegelapan bagi mereka semua di masa depan. Ini adalah pilihan yang sulit dan juga pilihan yang tidak berdaya. Datang dan cari aku jika kamu dalam masalah. Setelah melihat ekspresi bermasalah Sui Huang, Wang Xian berbicara kepadanya dengan senyum lebar. Terlepas dari apakah itu dewa atau iblis, mereka hanya akan menjadi mayat jika mereka bermusuhan dengannya. Berjalan keluar dari kamar Sui Huang, Wang Xian segera mengirim Ajaya ke kamar lain sebelum membawa Guan Suking ke kamar lain. Seiring berjalannya waktu, Guan Suking mulai memeriksa Wang Xian dan Ajaya. Wang Xian sudah lama memikirkan penjelasan. Ia menggambarkan Ajaya sebagai pasien yang harus dirawat beberapa hari. Apalagi, dia memberitahu Guan Suking bahwa Ajaya adalah putri Dubai dan putri Dubai tidak akan menikah dengan pria dari negara asing. Guan Suking menerima penjelasannya dengan ragu. Di kamar tak jauh dari situ, Ajaya menghadap ke kamar Wang Xian dan mendengus. Dia menggertak saya karena saya tidak mengerti bahasa Mandarin. Mempelajari bahasa adalah tugas yang mudah bagi saya. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia memutar nomor dan segera membuka konferensi video. Beberapa profesor bahasa Mandarin profesional muncul di depan layar dan mulai mengajar bahasa Mandarinnya. Yang mengejutkan para profesor ini, Ajaya dengan cepat menguasai satu demi satu frase. Pagi. Keesokan paginya, Ajaya berada di depan pintu kamarnya ketika Wang Xian keluar dari kamarnya. Dia memakai alat pendengar. Ketika dia melihat Wang Xian, dia menyapa, "Pagi." Hah? Wang Xian terkejut. "Selamat pagi. Bagaimana kau?" "Xiao Xian, barang bawaanku." Pada saat ini, suara Guan Suking menyela kata-katanya. Wang Xian menatap Ajaya, bingung. Dia telah mengalihkan perhatiannya ke ponselnya sementara dia membantu membawa barang bawaan Guan Suking. Sudah waktunya untuk pergi. Kami akan langsung kembali ke River Town, Wang Xian berteriak pada Ajaya yang sedang melihat layar ponselnya dan mengenakan earpiece.
Ajaya menganggukkan kepalanya dan mengikuti di belakang mereka. Guan Suking penasaran mengapa Ajaya terus-menerus melihat ponselnya. Namun, dia tidak menanyakannya. Dia masih sangat mempercayai Xiao Xian. Selain itu, Xiao Xian telah menjelaskan banyak hal padanya kemarin. Wang Xian senang melihat Ajaya bertindak seperti ini. Mereka naik pesawat dan berangkat ke River Town. Di pesawat, Ajaya masih menatap ponselnya dan tidak berkata apa-apa. Raja Naga. Ketika mereka tiba di River Town, Mo Yuan mengemudikan mobil dan menyapanya dengan hormat. Sejak Sekte Naga didirikan, mereka tidak menyebut Wang Xian sebagai Tuan Muda. Sebaliknya, mereka memanggilnya Raja Naga secara langsung. Apa semua barang sudah sampai? Wang Xian bertanya pada Mo Yuan. Mereka telah tiba dan semua harta telah dipindahkan ke Pulau Terapung. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Xiao Xian, hari ini hari Sabtu. King Yue dan yang lainnya sedang menunggumu di villa. Guan Suking berkata kepada Wang Xian. Meskipun kami hanya berpisah beberapa hari, rasanya seperti 3 tahun. Wang Xian tersenyum malu-malu. Lihat betapa bahagianya kamu. Guan Suking memutar matanya ke arahnya. Segera mobil meninggalkan bandara dan melaju dengan cepat menuju villa. Kita keluar dari sini. Melihat Lan King Yue, Sun Lingxiu dan Xiao Yu menunggu di depan pintu, Wang Xian mengatakan ini pada Ajaya. Ajaya menganggukkan kepalanya. Dia melepas earpiece dan meletakkan ponselnya. Dari dia, rasa percaya diri yang kuat ditunjukkan secara instan. Xiao Xian, saudara laki-laki, Lan King Yue, Xiao Yu dan yang lainnya segera berteriak. Wang Xian tersenyum saat melihat mereka dan membuka tangannya. Ini, Lan King Yue langsung memperhatikan Ajaya, yang mengikuti di belakang Wang Xian. Dia mengerutkan kening dan bertanya tentang dia dengan rasa ingin tahu. Wanita manapun akan merasakan bahaya yang kuat dari Ajaya. Dia dari Dubai. Saya Herta Mohakaben Cesit Al-Ajaya. Kalian bisa memanggil saya Ajaya. Aku akan menjadi calon istri Wang Xian. Anda memanggil saudara Xiao Xian 1, 2, 3, 4 sudah pas. Di Dubai, seorang pria dapat memiliki paling banyak 4 istri. Guan Suking tersenyum dan bersiap untuk memperkenalkannya sebagai putri Dubai dan sebagai pasien Wang Xian. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara Ajaya bergema. Dia berbicara dalam bahasa Mandarin yang sempurna. Saat Ajaya berbicara, dia melangkah maju dan memegang lengan Wang Xian. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, bagaimana bahasa Mandarinku? Xiao Xian, bukankah saya luar biasa? Saya telah menghabiskan malam menguasai bahasa Mandarin. Apakah kamu terkejut? Apa kamu senang? Apakah kamu terkejut? Apa kamu senang? Ketika Wang Xian mendengar Ajaya berbicara bahasa Mandarin, wajahnya menegang. Melihat Ajaya yang memeluknya sambil tersenyum, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Wajah Guan Suking langsung menegang dan tenggelam. Senyum Lan King Yue juga menghilang. 2 tatapan marah jatuh pada Wang Xian. Wang Xian bisa merasakan niat membunuh yang kuat dan melihat Guan Suking dan Lan King Yue mengepalkan tangan mereka dengan erat. Bajingan, bukankah Anda memberitahu saya bahwa dia adalah pasien Anda? Guan Suking memelototi Wang Xian dan matanya sedikit merah. Masalah ini tidak seperti kamu. Kamu masih mencoba membohongiku. Guan Suking memberinya tatapan tajam sebelum menyerbu ke villa dengan marah. Lan King Yue juga menjadi sedingin es saat dia mengikuti Guan Suking ke villa. Xiao Yu kaget atas apa yang telah terjadi. Sun Lingxiu juga terkejut. Dia memandang Ajaya, tersenyum padanya, dan ragu sejenak sebelum kembali ke kamarnya. Saudaraku, kamu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. Semuanya terbakar sekarang. Xiao Yu menatapnya sebelum berlari ke villa. Hais. Wang Xian menghela nafas panjang. Saya dapat menerima Anda memiliki 4 istri. Itu tidak akan berhasil jika Anda memiliki lebih banyak. Saat ini, Ajaya yang berada di samping Wang Xian tiba-tiba berkomentar. Wang Xian merasa kepalanya hampir meledak. Hei, Nona, bisakah kamu memberitahuku tentang Art of Equipment Refining di buku rahasia Dewa Api dulu? Merindukan Xiao Xian, apakah menurutmu aku harus mendapatkan nama Tionghoa di masa depan? Ajaya bingung, memiringkan kepalanya dan berkata, oh, benar. Gadis-gadis itu tampak sedikit marah beberapa saat yang lalu. Aku akan menghibur mereka sebentar lagi. Saya yakin mereka akan menerima saya. Wang Xian melihat ke langit. Ekspresinya sangat berubah saat dia berjalan menuju villa. Aku tidak mengira dia punya simpanan di luar. Dia orang menyebalkan. Dia orang menyebalkan terbesar. Jika dia adalah saudari Lingxiu, saya masih bisa menerimanya. Tapi dia membawa seorang gadis asing kembali dan berbohong kepadaku, mengatakan bahwa dia adalah pasiennya. Saat dia memasuki rumah, dia mendengar Guan Suking menangis. Tubuh Wang Xian menegang, dan dia menoleh ke arah Ajaya sebelum masuk.
Ketika Xiao Yu melihatnya masuk, dia segera memberi isyarat kepada Wang Xian dan memintanya untuk tidak mendekat. Wang Xian menggosok hidungnya dan pergi ke Ajaya. Ceritakan tentang seni pemurnian peralatan. Tentu, aku sudah menyiapkannya untukmu. Ajaya mengeluarkan beberapa lembar kertas dan menyerahkannya kepadanya. Oh, benar. Saya percaya Anda telah melihat apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Tolong jangan beri aku masalah lagi. Wang Xian memandang Ajaya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Serahkan ini padaku. Jika mereka bisa menerimaku, aku akan tetap di sisimu. Jika mereka tidak bisa, saya akan pergi. Apakah ini akan berhasil? Tiba-tiba Ajaya menatapnya dengan serius. Baiklah. 500.